Saya membuat penelitian kecil-kecilan terkait dengan data di Pengadilan Agama. Berapa jumlah perceraian dari mulai bulan Juli, Agustus, September, 3 bulan saja sebagai sampel contoh. Angka yang mengejutkan keluar. Lebih dari 500 kasus perceraian yang diputuskan di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, Jalan Parit Indah. Berapa? 500 lebih. Selama berapa lama? 3 bulan. Yang kalau kita rata-ratakan berarti per bulan lebih kurang ada 170 perceraian tiap bulannya. Yang kalau kita bagi dengan 30 hari, ada 5 perceraian di setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khairun nabi arsalahullahu azza wa jalla basyira wa nadhira. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah kama qala azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita terus bersyukur atas segala nikmat, karunia, keberkahan, pemberian Allah kepada kita dan keluarga kita, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan nikmat-nikmat ini kepada kita, meskipun terkadang kita masih lalai untuk mensyukurinya. Sungguh Allah tidak pernah lupa atas segala yang diberikannya, dan Allah tidak pernah lupa mana hamba-hamba yang tidak bersyukur itu. Tetapi Allah yumhil wala yuhmal. Allah terkadang menunda azab bagi hamba-hambanya, tapi Allah tidak pernah lupa. Maka sebelum azab Allah datang kepada kita atas kekufuran nikmat yang kita lakukan, kita bertaubat dan kembali bersyukur atas segala yang Allah berikan kepada kita. Bersyukurlah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sebelum nanti datang azab Allah subhanahu wa ta'ala akibat kita yang kurang bersyukur atas nikmat. Salawat seiring salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, panutan dan teladan. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau. Dan khatib berwasiat kepada kita semua, termasuk dari khatib sendiri, agar selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Takwa kita kepada Allah inilah yang akan menjadi tabungan kita untuk akhirat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Siapkanlah perbekalan, dan sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Tabungan kita untuk di dunia sudah kita siapkan, tapi sudahkah kita menyiapkan tabungan untuk perjalanan akhirat yang begitu panjang? Kalau kita mau liburan ke Jakarta, mau liburan ke Malaysia, kita siapkan uang 10, 15, 20 juta. Takut-takut nanti di jalan ada sesuatu, ada persiapan tabungan kita.
Lalu bagaimana dengan perjalanan akhirat yang begitu panjang? Sudahkah kita siapkan juga tabungan kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka mari sama-sama kita saling menasihati untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Akhir bulan kemarin, akhir bulan September, saya membuat penelitian kecil-kecilan terkait dengan data di pengadilan agama. Berapa jumlah perceraian dari mulai bulan Juli, Agustus, September, 3 bulan saja sebagai sampel contoh. Angka yang mengejutkan keluar. Lebih dari 500 kasus perceraian yang diputuskan di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, Jalan Parit Indah. Berapa? 500 lebih. Selama berapa lama? 3 bulan. Yang kalau kita rata-ratakan berarti per bulan lebih kurang ada 170 perceraian tiap bulannya. Yang kalau kita bagi dengan 30 hari, ada 5 perceraian di setiap harinya. Maka jamaah sekalian, kalau kita mau melihat kenapa bisa terjadi perceraian yang begitu tinggi, maka sesimpel kita melihat 2 hal saja. Yang pertama, pernikahannya yang main-main atau perceraiannya yang terlalu mudah. 2 ini. Dan Nabi SAW bersabda di dalam riwayat Imam Malik, hadis yang sahih, salasun, ada 3 hal, laisa fihinna la'ibun, yang tidak boleh ada main-main di dalamnya. An-nikahu wat-talaqu wal-idqu. Nikah, cerai, membebaskan budak. Membebaskan budak tak ada lagi sekarang. Tapi 2 hal ini, masalah pernikahan dan perceraian, ini tidak ada main-main di dalamnya. Kenapa? Karena yang namanya pernikahan itu bukan main-main. Pernikahan itu adalah janji seorang laki-laki kepada lelaki lainnya, bukan kepada perempuan. Laki-laki berakad bukan kepada istrinya. Pernikahan itu seorang laki-laki berakad dengan wali dari wanita tersebut, berakad kepada ayahnya, berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan membawa anak perempuan dari bapak itu untuk menjadi tanggung jawabnya, akan dia bawa untuk bahagia di dunia, masuk surga bersama-sama di akhirat. Itu perjanjian ketika kita menikah seorang wanita. Beda dengan pacaran. Pacaran ya, Dik, mau pacaran sama abang? Ya memang iya, antara seorang laki-laki dengan perempuan, lalu kemudian ditinggalkan begitu saja. Memang main-main pacaran itu. Nikah tidak. Nikah itu tak ada main-main. Makanya berbeda antara pernikahan dengan pacar-pacaran. Yang mudah-mudah Ustadz ingatkan, tidak akan sama pacaran dengan pernikahan. Karena pacaran itu semuanya kamuflase, semuanya bohong, nampak yang baik-baik saja. Kalau sudah menikah baru terkejut, apa itu namanya wanita. Masih pacaran suara lembut-lembut semua, ya. Tapi ketika menikah, halilintar yang datang. Nah, itulah dia. Makanya sebenarnya tak ada gunanya pacaran. Katanya pacaran menuju pernikahan, sebenarnya tidak terlalu bermakna. Ambil sampel 100 orang yang menikah tahun ini saja, 2024, 100 orang menikah. Boleh tanya, Pak, apakah istri bapak pacar pertama bapak? Tanya aja, pasti jawabannya bukan. Itu fakta. Fakta. Jadi untuk apa pacaran? Buang-buang waktu, buang tenaga, buang emosi. Pacaran tak ada gunanya. Kalau memang serius menikah. Kenapa? Karena menikah ini tak ada main-main di dalamnya. Dalam pernikahan, apa yang disebut main-main? 2.
Apa itu? Main-main si laki-laki dan main-main si perempuan. Main-mainnya seorang laki-laki dalam pernikahan, dia tidak bertanggung jawab dengan keluarganya. Dia anggap bahwa main game masih lebih penting daripada keluarganya. Dia anggap mancing lebih penting lagi daripada keluarganya. Dia anggap nongkrong sama kawan-kawan di kafe masih lebih penting dari keluarganya. Anda masih main-main dalam pernikahan. Makanya pernikahan Anda sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Lalu yang kedua, wanita yang main-main. Dia tidak serius menganggap suaminya sebagai kepala rumah tangga. Makanya dia berani menentang suaminya. Dia berani melawan suaminya. Itu yang disebut dengan nusyuz. Lebih parah lagi, suaminya lebih takut kepada istrinya daripada istrinya takut kepada suaminya. Ini golongan dari suami-suami takut istri. Tak boleh. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang memimpin wanita, tunjukkan bahwa kita laki-laki pantas menjadi pemimpin. Maka langkah pertama, jangan main-main dalam nikah. Tunjukkan bahwa sebagai suami Anda layak dihormati. Anda benar-benar menjaga keluarga Anda, mencari harta yang halal untuk keluarga Anda, mendahulukan keluarga daripada hobi Anda. Itu karena di situ yang paling banyak rusaknya. Apa? Lihat di dalam gugatan perceraiannya. Apa masalahnya? Masalah ekonomi. Suami tidak sungguh-sungguh mencari rezeki sehingga terlantar anak istri. Bahkan yang parah lagi, judi online masuk itu ke dalam salah satu alasan perceraian. Karena apa? Ini nggak serius, main-main. Maka rusak rumah tangga itu. Lalu yang kedua, terkait dengan perceraian, ini juga menjadi salah satu isu yang paling luar biasa. Begitu gampang dan mudahnya seorang laki-laki yang mengucapkan kata cerai. Marah sedikit cerai, marah sedikit cerai. Dalam Al-Quran disebutkan at-talaqu marratan. Cerai itu 2 kali kata Allah. Fa imsakum bima'ruf. Kau tahan dia dengan cara yang baik, artinya jangan kau cerai-ceraikan dia. Au tasrihum bi ihsan, atau kau ceraikan dia dengan baik. 2 pilihannya, nggak ada menggantung. Saya tidak suka lagi sama dia, tapi saya tidak juga mau menceraikannya. Ini zalim. Kalau engkau masih mau bertanggung jawab, kau jaga dia baik-baik. Tidak ada kata, tidak sengaja saya ucapkan kata cerai. Tidak. Dalam fikih, seorang suami mengucapkan di hadapan istrinya, aku ceraikan engkau. Istri yang mendengar, maka jatuh talak 1. Saya main-main Ustaz. Tidak ada kata main-main dalam talak. Saya emosi Ustaz. Pulang ke rumah tak ada makanan. Saya bilang kalau tak bisa menyiapkan makanan, cerai kamu. Dengar oleh istrinya, sudah selesai, jatuh talak 1-nya. Besoknya sama 2 kali. Besoknya sama 3 kali. Engkau haram lagi bertemu dengan istrimu itu. Tak boleh kau bergaul dengan dia. Engkau telah mentalak istrimu 3 kali. Tak halal lagi dia untuk engkau. Sampai dia nikah lagi dengan orang lain, lalu dia bercerai, baru boleh engkau balik sama dia. Dapat bekas. Itulah. Begitu hukuman untuk seorang laki-laki yang main-main dengan perceraian. Artinya apa? Allah ingin menghinakan laki-laki ini. Kau main-main dengan perceraian, maka kuhinakan engkau. Tak boleh kau balik lagi dengan istrimu sebelum istrimu jadi bekas orang lain. Begitu. Maka memang mari sama-sama kita menjaga pernikahan ini. Tidak ada manusia suci selain para nabi. Betul. Tak mungkin kita dalam berumah tangga tak ada pertengkaran. Iya. Tapi kita semua masih bisa memperbaikinya. Bagi yang belum menikah, sebelum melangkah ke pernikahan, pelajari ilmunya agar tidak sembarangan kalian melangkah ke jenjang pernikahan. Bagi para orang tua, ingatkan putra-putranya, nak, kalau kau memang mau menikah,
Kau bahas dulu masalah perceraian dengan ustadz-ustadz. Kau tahu dulu apa hak suami, apa hak istri, apa kewajiban suami, apa kewajiban istri. Kalau kita punya anak perempuan, pilihlah suami yang baik, pilihlah lelaki yang baik. Jangan kau pandang hartanya, jangan kau pandang tampannya, tapi pandang dia orang yang baik, dia mau taat kepada Allah. Supaya apa? Supaya hidupmu tenang. Laki-laki yang tampan, tidak ada iman, dia bisa berselingkuh. Laki-laki yang kaya, tak ada iman, dia nanti berselingkuh. Dia tinggalkan istrinya, dia cari wanita lain. Yang sengsara anak kita, yang ikut merasakannya kita, keluarganya. Maka mari sama-sama kita saling menjaga, minimal ku anfusakum wa ahlikum naro. Kepada keluarga besar, mari saling menjaga dengan cara yang hikmah dan bijaksana. Kalau kita tahu ada calon menantu kita yang tidak baik, jangan langsung ditolak. Lihat, coba bicarakan dengan baik. Sudahkah dia mencukupi syarat untuk menjadi bagian dari anggota keluarga kita? Minta kesungguhannya, tanya, periksa, agar kita kehidupan kedepannya tenang. Mudah-mudahan khutbah singkat kita pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kecintaan, penuh dengan kesabaran. Perjalanan pernikahan adalah ibadah yang panjang. Kalau sholat 10-15 menit, kalau pernikahan bertahun-tahun. Maka insya Allah kalau kita bisa merengkuh bahtera rumah tangga dengan baik, ini adalah pahala kita yang paling besar dan paling panjang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah, alhamdulillahi kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa radallahu tabaraka wa ta'ala ala arba'i khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in. Falnadullah jami'an. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'daka a'da'adin, wa khususan ikhwanana fi Filistin wa Gaza ya mujibah sailin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.